Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat jalanan dimanapun kalian berada. Ketemu lagi nih sama saya Salsabila. Kali ini kita kedatangan bintang tamu dari komunitas Korwil Jakarta Pusat. Sebelumnya izin perkenalan dengan Bapak siapa? Nama saya Mafroni. Bapak Mafroni dari Korwil Jakarta Pusat. Dari Korwil Jakarta Pusat. Dengan satunya lagi Haikal. Bapak Haikal dari Korwil Jakarta Pusat. Dari Korwil Jakarta Pusat selaku Ketua Divisi Sosial Korwil Jakarta Pusat. Ketua Divisi Sosial Korwil Jakarta Pusat ya Pak. Oke, anyway nih ya pemirsa, kita lagi nyobain tempat baru pertama kali. Oke juga nih sutradara kita. Oke, dengan Pak dengan Pak Haikal, dengan Pak, mohon maaf tadi Pak siapa? Mafroni. Pak Afroni ya. Mafroni ya. Boleh tanya nggak sih saya, Korwil itu apa sih Pak sebenarnya? Korwil itu sebenarnya dia satu wadah besar yang mencakup di situ ada beberapa komunitas dari wilayah Jakarta Pusat. Jadi Korwil itu definisinya sebagai koordinator wilayah yang ada di Jakarta Pusat. Per wilayah berarti Jakarta Barat, Selatan itu ada masing-masing ya. Oke, kalau Bapak itu dari divisi apa tadi? Saya Ketua Divisi Sosial. Oh iya, divisi sosial. Kalau divisi sosial tuh maksudnya apa sih Pak? Yang mengurus apa gitu? Kita selaku divisi sosial ada di situ seperti bencana alam, korban tanah longsor, dan untuk komunitas yang tergabung di wadah Korwil yang mengenai musibah seperti sakit rawat jalan, rawat inap, jadi itu masih bisa kita backup. Oh, berarti biasanya kegiatan yang dilakuin itu berarti membantu hanya sosial aja. Sesama driver. Oh, sesama driver. Iya. Kalau untuk prosedur kegiatan yang berjalan tuh bagaimana sih Pak? Kalau untuk perbantuan seperti itu? Prosedur dari awal itu kita mendapat info dari tetangga sebelah atau teman perwilayah atau di dalam wadah lain kalau ada yang terkena musibah. Mungkin kalau bencana alam dan tanah longsor itu kita bisa mendapat infonya dari medsos kan. Cuma kalau untuk penggalangan dana seperti ada saudara kita driver, orang tua atau anaknya yang terkena musibah dirawat di rumah sakit harus mengeluarkan biaya besar, kita harus memfollow up lebih dalam, lebih detail. Kita harus datang ke lokasi si korban, kita lihat penyakitnya apa, dirawat di rumah sakit mana, dan semua kita harus ngecek satu persatu. Kalau memang sudah kita anggap kevalitannya cocok, baru kita buat briefing untuk bergerak dalam waktu dekat. Berarti yang personil yang diturunkan ke lokasi itu siapa aja biasanya? Kalau untuk personil untuk pengecekan, kalau untuk bencana alam korban banjir itu kan kita sudah ada di medsos, kita akan hubungi kontak penanggung jawab, kita tanya jelas. Kalau untuk korban bencana alam tanah longsor itu kita tidak perlu survei ke lokasi, kita sudah lihat dari media sosial mungkin sudah banyak kan. Paling kita follow up lewat by phone. Setelah itu kita menanyakan apa sih kebutuhan mereka yang kurang. Jadi kalau memang kita udah dapat kevalitan dari mereka, kita bisa bergerak dalam waktu dekat untuk turun ke jalan. Kalau untuk yang terkena musibah sakit, kita ada tim investigasi namanya, mereka lah yang akan meluncur ke rumah atau ke TKP si anak korban itu. Mungkin bapaknya udah ngasih Sherlock rumahnya, kita survei ke rumahnya, kita lihat. Itu yang datang namanya investigasi, ada orangnya lagi. Ada orangnya lagi buat ngecek, lalu divalidasi gitu. Divalidasi kalau memang udah valid, kita bisa bergerak dalam waktu dekat turun ke jalan. Kalau turun ke jalan begitu berarti turun ke jalan untuk meminta bantuan
kita dasarnya sebenarnya memang turun ke jalan itu harus meminta izin kepada dinas sosial. Pernah kami menyambangi dinas sosial, tapi memang mekanismenya agak susah, agak ribet. Jadi paling kita ngambil patokan 2 jam untuk turun di jalan. Jadi kucing-kucingan dasarnya. Oh, dasarnya kucing-kucing. Kucing-kucingan yang pasti kita berbuat kebaikan sih buat nolong orang. Kenapa enggak kalau buat saya sih, ngerasa itu aja sih. Pernah ada ini nggak suatu kejadian kayak begitu yang kayak diusir Pol PP atau Saya gimana? pernah kejadian waktu itu di Lamer Tugutani. Kebetulan di banner itu terpampang nama saya dan nomor telepon saya penanggung jawab. Ada orang dinas sosial menghampiri saya menghampiri beliau dan kita ngobrol. Mereka sendiri mengakui memang agak sulit untuk meminta tanda tangan prosedur untuk ngecek lampu merah. Itu aja sih. Emang agak susah ya Pak? Agak sulit, ya. Mungkin itu makan waktu lama. Jadi yang ada kita terkatung-katung untuk nolong orang. Kalau untuk yang penerima bantuan, untuk dari Korwil ini yang berhak itu yang bagaimana sih Pak? Siapa aja? Kalau untuk korban banjir bencana alam, saya rasa kita bisa ngelihat mekanismenya dari medsos kan. Setelah kita kontak person, kita udah pasti dikasih tahu sama beliau yang terkena dampaknya sekian rumah, sekian kakak gitu kan. Kalau untuk bencana alam, saya tidak pernah belum pernah membuat mereka itu bingung. Jadi sedapatnya kita, kalau memang dia butuhkan barang, saya belikan barang di lokasi. Tapi kalau untuk dana, mungkin kami kasih ke dana. Yang udah saya alami untuk dana itu Gunung Mas. Kalau di Lebak Banten itu kita ngasih sembako. Kita belikan sembako tapi di lokasi terdekat. Kalau untuk yang terkena musibah sakit, umpama menjalankan operasi, harus angkat tumor, itu kan biayanya besar. Paling kita setelah ngecek, kita kumpulin, kita menyambangi. Kalau memang ada di rumah sakit, kita ke rumah sakit, ketemu dengan orang tuanya. Kalau memang masih dalam keadaan di rumah, kita ke rumah. Dan baru-baru ini baru kita melaksanakan untuk membantu sesama anak driver yang mengalami penyakit. Itu penyakit, saya kurang paham penyakit itu. Penyakit ada tulisannya penyakit Malaysia apalah. Memang di dalam tubuhnya tuh semua udah pakai alat tempel. Oh iya. Usia 8 pernapasan bulan. pakai alat bantu. Udah pakai alat bantu ya. Iya. Jadi kita di Korwil Jakarta Pusat kemarin kita mengadakan penggalangan dengan anggota yang tergabung di Korwil Jakarta Pusat di 3 titik. Satu di Cepaka Mas, di Golden Putik Kemayoran, dan satunya lagi di Tugutani. Itu kita adakan 3 titik untuk penggalangan untuk membantu saudara kita yang sedang kena musibah. Kalau untuk orang yang dibantu nih, kalau misalnya bukan anggota driver ojek online atau bukan anggota Korwil atau komunitas, itu bagaimana Pak? Bisa nggak ya minta bantuan kayak begitu? Ya, di sini kita bantu bukan hanya untuk driver, intinya kita bantu untuk sesama manusia. Ya, jadi bukan hanya untuk driver aja. Selagi kita masih bisa bantu, gitu. Kalau untuk online, saya ngerasa untuk wilayah pusat saya masih bisa cover, tapi kalau di luar dari pusat terkadang kita terbentur dengan kontak personnya kan. Jadi yang selama ini saya jalanin, saya udah ngejalanin untuk di luar dari Korwil pun Kita bantu. kita backup. Ada beberapa anak kecil, di bayi terutama, itu di luar dari wadah Korwil. Yang terakhir kemarin itu dia tidak tergabung di wadah Korwil, tapi
dia ada di lokasi Jakarta Pusat, tepatnya di Kemayoran. Oh Dan- berarti Dan saya menyaksikan langsung di rumah sakit untuk menyerahkan itu. Kita kategorikan nggak tega, kita ngelihat lebih baik orang itu pulang daripada hidup, karena di bawah jakun itu dia udah dibolongin, sedangkan usianya 8 bulan. Oh masih 8 bulan ya. Baik Pak, tadi Bapak singgung sedikit mengenai susahnya perizinan ya kalau mau turun di jalan. Nah kalau gitu berarti jalannya bagaimana ya Pak kalau dapat izin susah kayak gitu? Oh begini, jadi biasanya kalau kita untuk turun di jalan itu dari pihak Kemensos intinya berbelit-belit untuk perizinannya. Kalau kita turun di jalan dianjurkan untuk kita menghadap ke Kemensos dan meminta izin terlebih dahulu. Tapi setelah kita sampai di tempat perizinan belum tentu kita diizinkan untuk turun di jalan, begitu. Kira-kira alasannya apa Pak ya kalau nggak diizinin? Alasannya di sini Kementerian Sosial juga bisa membackup alasannya begitu. Jadi kalau di sini kan kita hanya membantu secepatnya teman kita bisa terbantukan. Jadi kita nggak menunggu uluran tangan dari Kemensos yang notabene agak lama lah, begitu. Berarti butuh perizinan secara tertulis? Mungkin begitu dari pihak Kemensos. Dan kalau tidak diizinkan Bapak jalan aja begitu atau bagaimana? Jadi di sini kita bergerak untuk hati sih ya, untuk membantu sesama driver anggotanya yang sedang kena musibah. Jadi apapun keputusannya tetap kita jalanin untuk turun di jalan, dan kita di situ meminta izin kepada pihak yang terdekat di wilayah situ. Seandainya di situ ada pihak kepolisian, kita izin juga, dan biasanya ada P3K juga kita mengizinkan juga untuk aksi turun di jalan, begitu. Kalau untuk aksinya nih Pak, kan kalau kita itu ada berarti ada nggak sih biaya operasional yang dikeluarkan kalau untuk operasi turun di jalan seperti itu Pak? Kalau untuk biaya operasional paling kita di situ bikin banner. Untuk bikin banner nanti setelah kita mengadakan penggalangan itu nanti kita potong pengeluaran berapa dari banner itu, yaitu dapatnya dari situ pengecekan. Dan untuk masalah konsumsi makan dan minum itu kita masing-masing kopi itu bayar sendiri-sendiri, gitu. Jadi operasionalnya cukup buat banner aja. Buat gitu, banner Pak? aja. Jadi Dan gini, sama buat peralatan. jadi gini Mbak, banner itu sebelum terjadinya banner kita izin kepada pihak keluarga kalau memang kita ngecek ke jalan untuk membantu yang kayak seperti contoh dede bayi, kita izin sama pihak keluarga mau foto dede bayi dengan yang keadaan awalnya gitu kan. Mereka kan kirim ke saya kan dengan foto awal kan, rumah apa, semua itu ada alat-alat mesin listrik gitu kan, alat-alat kedokteran. Nah itu yang saya ambil, saya izin dulu sama pihak keluarga, kalau pihak keluarga diperbolehkan itu yang naik di banner. Jadi kita buat banner dengan uang kita dulu, nanti setelah kita ngecek hari pertama atau kita potong di akhir itu tergantung dari kebijakan teman-teman maunya gimana gitu. Untuk penggalangan seperti ini kan berhubungan sama yang namanya uang ya Pak. Ya. Kalau untuk mengelola manajemen keuangannya itu ada auditnya nggak ya? Jadi gini, untuk pengecerekan itu umpama kita jadwalkan yang sudah saya alami, saya jadwalkan dari hari Rabu, Kamis, Jumat. Kenapa saya ngambil hari Rabu, Kamis, Jumat? Kita harus mundar-mandir ke tempat setting banner. Kita izin ke orang rumah, udah deal hari Selasa kita naik banner, hari Rabu kita mulai turun ke jalan, Kamis turun ke jalan, Jumat turun ke jalan. Itu setiap hari ada uang masuk di ngecek pertama atau di
donasi hari pertama 1 lampu merah. Jadi kalau biasanya saya pakai 3 lampu merah. Gimana aja itu, Pak? Yang pertama di Tugu Tani. Tugu Tani itu bisa 2 sisi. Terus di Lamer Gunung Sahari, tepatnya di depan butik Golden Butik itu sama, dia bisa 2 titik. Satu lagi di Cempaka Mas. Apa ada alasan khusus kenapa titiknya Kenapa saya ngambil di 3 situ? titik itu? Dikarenakan Cempaka Mas itu masih masuk kawasan Jakarta Pusat. Gunung Sahari masih masuk di dalam Jakarta Pusat dan Tugu Tani masih masuk di dalam Jakarta Pusat. Kalau kita keluar umpama kita ngecek di lampu merah Matraman, itu kan perbatasan timur. Jadi setidaknya kita harus izin ke pihak timur yang punya wilayah timur ojolnya. Jadi kita izin ke beliau. Dan mungkin untuk wilayah lain juga seperti itu. Selatan mungkin mau ngecek di Lamer Tugu Tani, mereka segan akan izin juga ke pusat. Jadi kenapa saya ngambil 3 titik itu selalu untuk ngecek, karena memang itu masih wilayah Jakarta Pusat. Itu aja sih. Kalau untuk pengauditan tadi, Pak? Nah, pengauditan itu setiap hari kita kan ngecek di 3 tempat lampu merah. Itu pasti ada laporan. Yang pegang untuk lampu merah Cempaka Putih, lampu merah Golden Butik, sama lampu merah Tugu Tani itu setelah pengecekan, penghitungan uang, mereka akan naik. Hari ini di Tugu Tani dapat sekian, hari ini di Cemas dapat sekian, Cempaka Mas dapat sekian. Nah, nanti kita bikin bagan. Jadi bagannya tuh hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nanti ditotalin, baru kita udah ketemu totalnya di 3 hari, baru kita tentukan tempat untuk dirapiin uangnya, dihitung sama-sama. Eksekusi ya, sekalian penyerahan. Setelah udah dihitung, nanti kita bagikan. Kalau memang umpama di Korwil sendiri anggotanya tidak ada yang terkena musibah, hanya 1 orang yang kita bantu, ya itulah yang mereka dapat. Jadi audit itu keluar setelah kita memberikan ke Dedek Bayi 2 hari atau 3 hari kemudian, semua rekapan akan keluar di dalam wadah menggunakan PDF. Berarti auditnya dari orang internal aja, apa dari pihak eksternal juga? Kalau untuk audit, memang yang selama ini kita jalankan itu biasanya adanya di ranah Korwil. Itu biasanya BPH yang akan megang audit itu. Jadi keuangan itu adanya di BPH yang bikin laporan. BPH itu panjangannya apa ya, Pak? Badan Pengurus Harian. Ya, yang paling tinggi lah di dalam wadah itu, yang paling tinggi wadahnya ya orang-orangnya beliau lah. Jadi dari BPH info ke Korwil info ke bawah ke ketua-ketua divisi, nanti mereka lah yang membuat laporan dan naik ke BPH. Seperti itu. Kalau untuk Bapak Haikal dan Bapak Mafroni nih, masing-masing kendala di lapangannya tuh biasanya apa aja sih? Kalau untuk penggalangan dananya dan serta penyaluran ke korban bencana atau korban yang sakit. Ya, kalau untuk kendala kadang di jalan ya. Kendalanya sama pihak perizinan itu. Pihak perizinan. Ya, jadi pernah kita turun dan di situ posisi saya juga sedang jauh. Dan dari wakil divisi sosial, wakil Bang Haikal menelpon saya bahwa nih di Tugu Tani kita tidak diizinkan dari pihak keamanan situ setempat. Akhirnya saya merapat dan saya negosiasi sama pihak keamanan yang di situ. Intinya di sini kita nggak mengganggu jalan, dan dari pihak yang mengizinkan pun mengatakan, Pak, jangan mengganggu jalan ya. Intinya setiap lampu hijau berhenti. Ya, itu yang kita tetapkan yang kita terapkan ke anggota yang
ngecrek di jalan. Jadi kendalanya itu aja sih. Sama mungkin kalau di Lamer Cempaka Mas masih bisa bergerak di dalam waktu pukul 4 sore sampai jam 5:30, 6. Kalau di lampu merah Gunung Sari saya rasa masih bisa, masih dapat, karena yang saya terapkan selama ini dalam prosedur pengecerekan itu jam 2 siang sampai jam 4. Cuma kendala beratnya di Tugu Tani memang kita bisa lihat kan di situ banyak gedung-gedung kementerian. Jadi mereka mengizinkan kita itu kalau mau jam 1 sampai jam 3. Mereka pasti bubar jam 4. Jadi kendala di Tugu Tani hanya itu sih. Makanya bukan ada larangan, ada himbauan kalau bisa jangan lewat dari jam 3. Jangan jam 3 ya himbauannya. Karena beliau itu kita bisa lihat lah di situ ada kementerian, banyak kementerian di situ, gedung Anggota kementerian DPRD. kan. Jadi lengkap di situ. Kayak pejabat lewat gitu. iya, Pejabat lewat. mungkin kalau di lampu merah Gunung Sari Grand Boutique itu kayaknya Jarang gitu ya. fine aja, nggak ada jarang orang dari Kemensos juga lewat juga jarang di situ. Karena yang sering dicek itu saya ngalami Tugu Tani, karena saya Tugu Tani dipanggil, saya ngobrol ya mereka bilang ya memang agak sulit juga buat izin tanda tangan, karena mereka jawabannya pasti nanti kami backup. Cuma kan kalau kayak teman-teman ojol yang terkena anaknya tumor ganas kan, mereka tutup mata nggak bisa membantu. Mungkin kalau bencana alam karena itu bencana nasional kan, jadi mereka ngebantu cuma agak lambat kan. Kalau kami kan hitungan hari aja, nggak sampai. Saya dapat info sekarang nih Senin udah pasti jalan. Yang penting semua bergerak kan, nggak saya pribadi dan di belakang saya wakil, nggak. Mungkin dari korlapnya juga udah nyebar kan, coba deh gue cari info, dia nyari info dan mereka foto, mereka ngasih nomor kontak ke saya hubungin ya. Ibaratnya kalau kita jual beli deal gitu kan, ya udah nanti hari ini kita eksekusi. Jadi saya kontakannya waktu Gunung Mas, saya kontakannya dengan penanggung jawab dari Gunung Mas, ternyata itu RT. Jadi saya berhubungan sama dia, mereka bilang info kalau untuk pembagian itu tergantung dari pihak mereka. Kalau mereka bilang kita untuk pembagian sembako, baju atau bahan pokok yang lain, kalau dia bilang udah full, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, hanya kita bisa bantu ya hanya materi aja, uang gitu. Kayak Gunung Mas mereka udah terkoordinir, udah siap semua, tinggal pembangunan, mereka cuma membutuhkan biaya aja untuk sehari-hari gitu kan. Ya itu sih yang saya alamin di jalanan untuk bencana alam. Tapi kalau buat dari bayi biasanya anak-anak yang tumor orang itu kita kasih serahkan uang aja buat ke pihak keluarganya. Bapak selama menjalankan divisi sosial ini di komunitas Korwil Jakarta Pusat punya pengalaman yang keinget nggak sampai sekarang, berkesan banget gitu? Boleh diceritain? Kalau pengalaman yang berkesan pada waktu itu bencana longsor di Lebak, Banten. Itu saya baru menjabat wakil divisi sosial dan saya berangkat itu dari jam 8 pagi menggunakan mobil pickup kosong tanpa barang-barang, karena kan di sana masih butuh bahan pangan. Jadi kita dari Jakarta bawa mobil kosong sampai di Lebak, Banten itu kita belanja. Saya berpikir dan teman-teman udah setting sepatu, celana, karena ngelihat kondisi di lapangan itu kan lumpur tuh. Udah setting, ternyata di sana ditolak, kita harus mundur, nggak bisa mendekat lokasi.
dan barang-barang itu dipindahkan ke mobil. Setelah kita beli barang-barang itu pindah ke mobil. Ujung-ujungnya kita nggak bisa masuk ke dalam lokasi yang niatnya udah pengen kita lihat. Dan perjalanan itu Lebak Banten kayaknya memang makan waktu deh. Harusnya yang ada di perkiraan kita tuh teman-teman jam 3 sore kita udah sampai bisa ngelihat lokasi. Ternyata sampai sana tuh jam 11 malam. Jadi juga, ya? Saya nggak paham trek perjalanannya. Yang pasti kita nggak bisa masuk ke dalam lokasi. Kalau untuk yang di Gunung Mas, saya menyaksikan sendiri itu rumah isinya bisa ada batu. Jadi jembatan, dia bilang ini jembatan dari zaman Belanda. Posisi jembatannya tuh udah tumbang. Dan itu memang ada batu besar, itu bisa ada di dalam rumah. Dan saya masuk ke dalam rumah itu, yang saya lihat auranya memang berbeda. Jadi mungkin batu gunung ya. Jadi daerah situ kan daerah pesisir pergunungan tuh. Jadi kayaknya memang ada aura yang nggak enak pada saat di Lebak Banten. Tapi kalau buat kesan-kesan yang nggak ngenakin, saya rasa saya sebagai dari wakil divisi sosial sampai jadi ketua divisi sosial, saya nerima kayaknya enak-enak aja sih. Enak-enak aja ya Pak, enjoy aja. Karena saya ngerasa mengurangi dosa saya kali ya. Karena dosa udah banyak, kita nolong orang kan dosa berkurang kan. Betul. Jadi nggak ada yang gimana-gimana sih, saya merasa evan-evan aja sih. Mungkin dari Pak Mafroni ada yang berkesan kali selama dia ngecek atau selama dia ngikut ke lokasi. Ya, Pak Mafroni, ada yang mau dibagiin? Kalau saya sih berkesannya itu aja tuh. Pernah wakil ketua divisi sosial, dia itu meminta izin ke pihak keamanan yang ada di wilayah Tugu Tani, dan posisi saya juga sedang darurat, anak saya lagi sakit. Jadi apapun resikonya, karena ini membantu teman-teman yang di jalan biar acara lancar untuk mengacarkan, akhirnya kita datang juga. Akhirnya kita meminta izin sama pihak keamanan yang ada di wilayah Tugu Tani. Akhirnya acara bisa berjalan dengan lancar. Itu yang membuat saya seneng tuh itu. Intinya kita bisa membantu sesama, gitu aja sih kesan-kesannya. Ngomong-ngomong nih, saya belum nanya tadi loh Pak. Kira-kira udah berapa lama ya Korwil komunitas ini berdiri? Mungkin yang bisa jawab Pak Mafroni ya, Pak Mafroni, karena beliau itu di era 2016 beliau udah masuk di dalam wadah Korwil. Kalau saya 2018 2017 lah masuk di wadah Korwil. Jadi saya masih anak bawang. Jadi Pak Mafroni ini lebih kompak nih, Bang. Iya. Jadi untuk wadah di Korwil Jakarta Pusat ini, setahu saya dengan sesepuh saya dulu, saya tergabung komunitas saya dari Burhan, BC Burhan, Tanah Tinggi Jakarta Pusat. Saya tergabung di Korwil Jakarta Pusat itu 2016. Dan di situ kita masih jadi anggota komunitas yang tergabung di wilayah Korwil Jakarta Pusat. Jadi untuk berdirinya Korwil Jakarta Pusat ini dari tahun 2015. Jadi semenjak ada online sudah masuk di wilayah Jakarta Pusat, itu sudah terbentuk Korwil Jakarta Pusat. Itu setahu saya sih dari pengalaman saya. Berarti sudah ada 7 tahunan nih Pak ya? Iya betul. Sudah 7 tahun berjalan nih Pak, komunitas Korwil, ada nggak sih harapan ke depannya dari Bapak-Bapak untuk komunitas Korwil ini? Ya, untuk harapannya di sini kami akan membangun Korwil Jakarta Pusat dengan sebaik mungkin, dan kita bisa membantu sesama yang ada, terutama yang ada di wadah Korwil Jakarta Pusat, dan
di luar Jakarta Pusat pun yang tergabung di Korwil Jakarta pun kita akan tetap bantu, kita akan backup untuk kedepannya gitu aja. Ya kalau saya nganggap gini, karena saya di Korwil itu kan baru masuk di 2018. Kalau untuk komunitas saya kan memang tergabung di Korwil itu dari awal Korwil berdiri. Komunitas saya sudah masuk di dalam wadah Korwil. Jadi buat saya kedepannya Korwil itu insya Allah mudah-mudahan kalau untuk penggalangan dana gitu saya tidak ngelihat suku, ras atau yang berbaur apalah, yang penting selama dia masih dianggap anak online, mudah-mudahan kalau memang dia ada di Jakarta Pusat, insya Allah saya siap bergerak. Itu aja sih buat saya harapannya. Semoga kedepannya makin lebih solid dan kompak ya. Itu aja. Keren. Ya pemirsa, jadi kedua bapak-bapak ini di depan saya ini itu tergabung dalam komunitas Korwil, di mana kegiatan sosialnya itu membantu banyak orang. Keren banget ya pemirsa. Buat sahabat jalanan dimanapun kalian berada, janganlah berhenti berbuat baik, karena kebaikan tidak akan berhenti di kita, kebaikan akan selamanya berjalan. Bapak, terima kasih sudah mau mampir ke YouTube channel kami. Saya doakan semoga Bapak panjang umur, diberi kesehatan dan nikmat sehat walafiat. Teruslah berbuat baik. Bapak, terima kasih banyak atas bantuannya yang sudah Bapak berikan. Semoga dibalas oleh Tuhan. Amin. Semoga sehat ya keluarganya di rumah Bapak. Siap. Kita dadah dulu ke penonton. Dadah.